salah satu jenis makanan yang sangat baik, tidak hanya untuk memenuhi nutrisi tubuh, tetapi juga menjaga kesehatan tubuh. Ada banyak sekali jenis ikan yang dapat dikonsumsi. Ada ikan air laut, ikan air payau, dan ikan air tawar. Perbedaan ketiga jenis ikan tersebut terletak pada habitatnya. Namun berbeda dengan cara budidaya pembesaran ikan gurame. Dari banyaknya jenis ikan yang ada, ikan jenis air tawar merupakan salah satu jenis ikan terlaris di pasar hingga kini. Tidak ada salahnya ya, sobat mencoba ladang bisnis yang satu ini. Bagaimana budidaya pembesaran ikan nila? Yuk simak video ini hingga selesai ya. Ada beberapa alasan mengapa ikan air tawar sangat laris di pasar, dan yang pertama yaitu harga ikan air tawar tidak semahal ikan air laut ataupun air payau. Dengan harga yang sangat terjangkau, semua orang bisa menikmati kelezatan ikan air tawar. Alasan kedua yaitu ikan air tawar sangat mudah dicari. Bahkan banyak sekali orang tidak harus membelinya di pasar ikan. Seringkali orang membeli ikan air tawar di penjual keliling ataupun mereka bisa memancing dan mencarinya di sungai. Sangat mudah mendapatkan ikan air tawar. Berbagai menu olahan ikan air tawar pun mulai dikembangkan. Ikan air tawar juga memiliki rasa yang sangat enak, bahkan cara memasaknya pun sangat mudah. Apalagi baunya tidak seamis jenis ikan air laut ataupun ikan air payau. Semakin meningkatnya konsumen ikan air tawar, sedangkan harga ikan air tawar yang tidak pernah menurun menjadi salah satu peluang bagi sebagian besar orang. Jenis peluang usaha bisnis terkait dengan ikan air tawar yang saat ini banyak diminati, yaitu budidaya pembesaran. Jenis budidaya ini tidak sekedar membudidayakan ikan saja, tetapi juga memelihara ikan agar memiliki berat dan ukuran tertentu sehingga memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Adapun salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki tingkat budidaya pembesaran tinggi yaitu ikan nila. Ada banyak sekali loh keuntungan yang bisa sobat dapatkan jika sobat mencoba cara budidaya pembesaran ikan nila. Keuntungan budidaya pembesaran ikan nila. Ikan nila merupakan jenis ikan yang sangat mudah dipelihara dan dibudidaya. Dibanding dengan jenis ikan lainnya, tingkat kematian ikan nila cenderung lebih sedikit. Hal ini karena ketahanan ikan nila terhadap berbagai kondisi sangat tinggi ya sobat. Keuntungan yang didapat selalu meningkat mengingat harga ikan nila di pasar tidak pernah turun. Tidak membutuhkan lahan yang luas ataupun peralatan mahal. Dapat sobat gunakan berbagai macam media dengan lokasi seadanya. Lebih hemat dan praktis sehingga tidak butuh modal yang banyak ya. Nah, dengan banyaknya keuntungan melakukan cara budidaya pembesaran ikan nila, tentunya hal ini sangat menarik sekali. Bagi sobat yang sedang mencari usaha serta bisnis yang mudah namun menguntungkan, berikut ini kami berikan cara budidaya pembesaran ikan nila versi bisa sukses. Yang pertama, media budidaya pembesaran ikan nila. Langkah pertama dalam cara budidaya pembesaran ikan nila yaitu menyiapkan media budidaya yang layak. Dalam cara budidaya pembesaran ikan nila, sobat juga perlu melakukan observasi lokasi terlebih dahulu seperti berikut. Sebenarnya, sobat bisa melakukan budidaya di berbagai lokasi dengan syarat lokasi harus jauh dari wilayah industri dan bebas limbah serta polusi. Akan lebih baik jika lokasi sangat mudah dijangkau dan dekat dengan sumber air seperti sungai ataupun sumur. Untuk media yang bisa sobat gunakan yaitu kolam tanah, kolam semen, kolam terpal, dan tong bekas. Atau jika sobat membudidayakan ikan nila dalam jumlah yang sedikit ya. Nah, dari semua jenis media yang ada, akan lebih baik jika sobat menggunakan kolam tanah. Selain lebih praktis, juga dapat digunakan sepanjang tahun sehingga lebih hemat. Yang kedua, pengolahan media budidaya pembesaran ikan nila.
Kini saatnya sobat harus membuat media serta mengolahnya dengan tepat seperti dalam cara budidaya pembesaran ikan nila berikut. Ukurlah lahan pada lokasi pilihan sobat terlebih dahulu dan bersihkan juga lahan sekitar dari batuan ataupun rumput liar. Adapun ukuran kolam tanah yang biasa sobat buat yaitu minimal sebesar 3 kali 5 dan maksimal sebesar 10 kali 10 meter. Untuk kedalaman kolam harus 100 hingga 150 cm. Jangan lupa untuk membuat lubang saluran air untuk mempermudah pengurasan nantinya. Selain itu, sobat juga harus membuat parit di sekitar kolam dengan lebar 15 cm dan sedalam 10 cm untuk mencegah banjir. Setelah itu, lakukan pengolahan lahan dengan mengukur pH tanah terlebih dahulu. pH yang baik yaitu sekitar 7 hingga 8 ya. Nah, jika pH di bawah itu, lakukan pengapuran menggunakan kapur dolmit dan biarkan selama 3 hari. Setelah pengapuran, lakukan pemupukan di dasar kolam. Taburkan pupuk sobat dan urea dengan perbandingan 3:1 di dasar kolam dan biarkan selama 10 hari. Setelah itu isilah air ya setinggi 30 cm dan biarkan selama 5 hari hingga air berubah warna. Yang ketiga, benih ikan nila budidaya. Setelah kolam jadi, langkah selanjutnya yaitu menyiapkan benih ikan nila. Seperti dalam cara budidaya pembesaran ikan nila, benih harus siap dibudidaya. Benih yang baik adalah benih yang berkualitas dan dihasilkan dari indukan yang unggul. Untuk hasil maksimal, sobat bisa memilih benih dengan jenis kelamin jantan karena pertumbuhannya lebih cepat. Pilihlah benih yang sehat dan bergerak lincah serta tidak cacar. Benih yang siap budidaya adalah benih dengan ukuran 5 hingga 8 cm. Yang keempat, pembesaran benih ikan nila. Sebelum sobat melakukan pembesaran benih, terlebih dahulu isilah kolam setinggi 75 cm. Setelah itu, sobat bisa melakukan proses penebaran benih terlebih dahulu seperti dalam cara budidaya pembesaran ikan nila berikut. Tebarkan benih sebanyak 20 ekor per meternya. Jangan sampai kolam memuat terlalu banyak benih karena akan mempersulit pertumbuhan dan pembesaran nantinya. Setelah benih ditebar, lakukan pembesaran dengan memberikan pakan sebanyak 2 kali sehari pada pagi dan sore hari. Pakan yang diberikan haruslah pakan berprotein tinggi. Yang kelima, pemeliharaan dan panen budidaya pembesaran ikan nila. Kualitas air harus tetap terjaga dan lakukan pengukuran kadar oksigen dan pH. Lakukan juga ya pembersihan kolam serta pengurasan dan penambahan air. Pengurasan dilakukan dengan membuang air kotor sebanyak 1/3 bagian dan menambahkan air yang baru. Setelah benih berumur 1 bulan, tambahkan air hingga ketinggian 100 atau 150 cm. Pemberian pakan tetap diberikan ya, dengan waktu yang sama, namun kadar protein perlu ditingkatkan hingga mencapai 30%. Panen sudah bisa dilakukan ketika ikan nila mencapai berat 500 gram per ekornya dalam waktu 4 hingga 6 bulan setelah tebar benih. Nah, itulah langkah-langkah sederhana dalam cara budidaya pembesaran ikan nila yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat serta menambah wawasan sobat dan selamat mencoba ya. Sampai jumpa. Bye-bye.